Coba Anda bayangkan sebentar. Bayangkan Anda lagi membersihkan loteng sebuah rumah tua peninggalan keluarga gitu. Heeh, pasti berdebu banget ya. Banget. Nah terus di sudut yang paling gelap, Anda tiba-tiba nemuin sebuah kotak kayu. Dan pas dibuka, isinya tuh tumpukan dokumen rahasia. Oh, kayak harta karun sejarah ya? Benar, ada catatan harian yang tintanya udah pudar, terus clipping koran yang menguning, ada juga jurnal akademis berdebu, dan esai-esai filosofis yang membedah realitas. Terdengar seperti arsip yang sengaja disembunyikan. Persis. Dan ketika Anda duduk di lantai berdebu itu, ya lalu mulai menyusunnya satu persatu, Anda tiba-tiba menyadari satu hal yang bikin merinding. Bahwa sejarah kita tuh nggak seperti yang kita kira. Iya, bahwa sejarah masa lalu kita, sejarah yang Anda pelajari mati-matian dari buku teks sekolah dulu, itu tidak hanya sekedar ditulis, tapi sejarah itu terus-menerus ditulis ulang. Terus menerus direvisi oleh siapapun yang sedang berkuasa. Betul sekali. Dan ingatan kolektif yang sedang dibentuk ulang saat ini, itu secara langsung membentuk realitas politik yang Anda jalani hari ini di awal tahun 2026. Heeh. Halo dan selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Saya memposisikan diri sebagai teman Anda yang baru saja melahap habis tumpukan dokumen luar biasa ini. Dan misi kita hari ini adalah membongkarnya khusus untuk Anda. Dan tumpukan dokumen yang kita pegang hari ini memang luar biasa kaya dan sangat berlapis. Setuju? Ada apa aja tuh yang bakal kita bahas? Kita bakal membedah sebuah jurnal akademis karya Bajin dan Totok Rocana yang meneliti rekonstruksi sejarah pasca konflik 65, spesifiknya di daerah Boyolali. Jurnal yang sangat mendetail ya itu. Benar, lalu kita juga punya artikel filosofis dari Jason Morgan yang mengupas beda antara revisionisme dan negasionisme sejarah. Ditambah sebuah esai yang lumayan tajam judulnya Teks yang Ditempelkan. Esai yang bahas soal manipulasi ingatan oleh kekuasaan itu kan? Betul, dan untuk melihat gimana masa lalu ini bekerja di masa kini, kita bakal kaji dua artikel berita terkini. Laporan dari Merah Putih di akhir 2025 soal pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, yaitu Soeharto. Dan satu lagi yang nggak kalah panas. Laporan dari Floresa tertanggal 22 Februari 2026 tentang isu kembalinya militerisme di bawah pemerintahan saat ini. Susunan sumber yang padat banget. Dan jujur aja ya, beberapa di antaranya ini kan topik yang sering memicu perdebatan panas di ruang publik, mengingat seberapa tajam isu-isu ini. Nah iya, izinkan saya mengambil jeda sebentar di sini. Ada satu catatan yang sangat penting. Silahkan, ini memang wajib kita sampaikan. Sebelum kita membedah dokumen-dokumen ini lebih jauh, saya ingin menegaskan kepada Anda, para pendengar, bahwa isu yang kita bahas hari ini sangat sensitif secara politik. Sangat sensitif. Kita menyentuh tragedi 65 lalu, warisan Orde Baru, sampai ke kritik dari masyarakat sipil terhadap pemerintahan Prabowo Gibran saat ini. Karena itu, kami di sini sama sekali tidak mengambil sisi. Tidak memihak sama sekali. Benar, kami tidak memihak pandangan politik sayap kiri, sayap kanan, oposisi maupun pemerintah. Misi kami murni secara imparsial melaporkan gagasan dan fakta yang secara spesifik tertuang di dalam materi sumber tersebut. Kami tidak dalam posisi mendukung atau menolak pihak tertentu ya. Betul sekali. Kami hanya menyajikan ide-ide dari sumber aslinya agar Anda bisa melihat gambaran besarnya secara utuh. Itu poin yang krusial untuk selalu kita ingat selama perbincangan ini. Oke, mari kita urai masalah ini. Kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari dasar pijakannya dulu. Kalau kita dengar kata revisionisme sejarah, refleks pertama kita tuh biasanya langsung curiga. Curiga ada yang dimanipulasi. Ya, kita mikir ada yang sedang ngubah fakta atau membohongi publik. Tapi pas kita baca artikel dari Jason Morgan, dia justru menawarkan sudut pandang yang bertolak belakang. Tepat. Jason Morgan ngajak kita melihat apa yang dia sebut sebagai sisi terang dari revisionisme. Argumen dasarnya itu begini, penulisan sejarah arus utama itu kan hampir selalu dimonopoli oleh mereka yang sedang memegang kekuasaan dominan. Yang menang, yang nulis sejarah istilahnya. Persis. Dan dalam proses monopoli itu, secara sadar atau tidak, penguasa ini sering menghapus atau membungkam suara-suara kelompok yang terpinggirkan. Morgan menyebut ini sebagai trauma pertama atau trauma penghapusan. Oh, jadi maksudnya merevisi sejarah dalam konteks Morgan ini bukan untuk mengaburkan fakta ya? Bukan sama sekali. Tapi justru untuk menampilkan narasi utuh yang selama ini disembunyikan. Benar. Menurut dia, revisionisme sejarah yang sah itu adalah sebuah tindakan moral. Ini upaya krusial buat mengembalikan suara mereka yang hilang dari buku-buku sejarah resmi. Ada contohnya kan di sumber kita?
Ada. Dia kasih contoh 1619 Project di Amerika Serikat. Proyek itu berani menantang mitos sejarah pendirian Amerika yang selama ini kan selalu berpusat pada tokoh-tokoh kulit putih. Mm-mm. Nah, 1619 Project ini memutar lensanya. Mereka menempatkan sejarah kedatangan warga kulit hitam yang diperbudak sebagai pusat narasi terbentuknya negara itu. Wow, itu pergeseran perspektif yang besar ya. Sangat besar. Contoh lainnya itu upaya sejarawan mengangkat kembali sejarah penduduk asli Amerika yang selama berabad-abad dikesampingkan. Jadi merevisi sejarah dalam hal ini adalah upaya menyembuhkan trauma masa lalu dan memulihkan martabat manusia yang suaranya dilampas. Tapi bukankah sumber kita juga ngasih batasan yang sangat jelas? Maksud saya Morgan membedakan revisionisme ini dari apa yang ensiklopedia sebut sebagai negasionisme. Betul sekali. Kalau revisionisme tadi itu sisi terangnya, nah negasionisme ini sisi gelapnya. Di ensiklopedia kan didefinisikan kalau negasionisme itu penolakan atau distorsi catatan sejarah secara sengaja. Kata kuncinya di sini, sengaja demi tujuan politik kan. Sangat tepat. Jadi ini bukan soal menggali fakta yang terpinggirkan lagi, melainkan emang sengaja memanipulasi data ya? Iya, seperti pakai dokumen yang terbukti palsu. Atau menerjemahkan naskah kuno dengan salah secara sengaja cuma buat nyalahin musuh politik. Kalau dipikir-pikir, ini mirip banget sama konsep Kementerian Kebenaran di novel 1984 karya George Orwell. Analoginya pas banget itu. Di novel itu, tugas utama pemerintah kan mengedit arsip koran masa lalu setiap hari. Tujuannya supaya sejarah selalu cocok sama apapun yang diucapkan partai penguasa hari ini. Mengerikan ya? Lalu pertanyaannya mengapa Anda sebagai pendengar kita harus peduli dengan perbedaan antara revisionisme dan negasionisme ini? Nah, kenapa tuh? Pelindung utama Anda. Di era banjir informasi sekarang ini, kalau Anda tidak bisa melihat perbedaan esensial dari kedua konsep ini, Anda akan dengar mudah termakan propaganda. Propaganda yang dikemas seolah-olah itu fakta sejarah baru gitu ya. Betul, dikemas seolah baru saja terungkap, padahal itu rekayasa. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Mari kita bawa konsep filosofis ini turun ke realitas di lapangan. Kita masuk ke jurnal soal Boyolali ya. Iya, jurnal dari Bain dan Totok Rocana ini bawa kita ke studi kasus yang spesifik banget. Gimana pertarungan ingatan ini benar-benar terjadi pasca tragedi 65 di Boyolali, Jawa Tengah. Jurnal ini membongkar detail yang jarang banget dibahas di narasi arus utama. Soal dua operasi yang berbeda itu ya. Benar. Selama ini kan kita berpikir pembersihan ex-PKI itu terjadi dalam satu gelombang besar yang seragam di mana-mana. Ternyata di Boyolali ada dua operasi yang karakternya sangat bertolak belakang. Ya, riset ini membedah data lapangan yang sangat spesifik. Operasi pertama itu terjadi sekitar tahun 65 hingga 66. Masyarakat lokal mengenalnya dengan nama Operasi Kalong. Kalong, maksudnya kelelawar. Betul, kelelawar. Dinamakan begitu karena para pelakunya beroperasi di malam hari. Mereka mengenakan pakaian serba hitam dan menutupi wajah mereka layaknya kelelawar malam. Terus siapa pelakunya? Nah, yang membedakan operasi ini pelakunya mayoritas warga sipil. Jurnal ini secara spesifik menyebut keterlibatan elemen Banser atau barisan Ansor Serbaguna. Warga sipil ya, bukan tentara. Bukan. Dan senjatanya pun bukan senapan militer, melainkan batang rotan, panjangnya sekitar 60 hingga 80 cm, yang diyakini oleh para pelaku sudah diisi dengan kekuatan supranatural tertentu. Wah, ini gelombang konflik horizontal yang komunal banget ya. Warga ngelawan warga, tetangga ngelawan tetangga. Betul. Lalu situasi berubah total ketika masuk ke operasi kedua di tahun 68. Yang disebut Operasi Tritura itu. Ya, konteksnya sudah bergeser. Sisa-sisa anggota atau simpatisan PKI yang selamat dari operasi Kalong ini melarikan diri ke kawasan Boyolali Selatan. Kenapa harus ke Boyolali Selatan? Menurut jurnal, selain dulunya memang basis partai, letak geografisnya itu menantang banget. Daerahnya berbukit-bukit, tertutup hutan liar, dan sangat sulit ditembus. Di sana mereka mencoba menyusun kekuatan bersenjata. Karena ancamannya sudah berupa basis bersenjata di medan yang sulit, militer akhirnya turun tangan secara langsung dengan kekuatan masif. Inilah yang disebut Operasi Tritura. Tapi ada yang unik dari operasi militer ini kan? Menariknya, meskipun operasi ini dipimpin militer, mereka tetap melibatkan warga sipil setempat. Tapi warga sipil ini didandani seragam hansip terlebih dahulu supaya mereka secara formal masuk ke dalam struktur payung komando militer. Tunggu sebentar, ini detail yang krusial.
Selama era Orde Baru, narasi sejarah yang kita konsumsi kan selalu hitam putih. Satu sisi pahlawan mutlak, sisi lainnya iblis tanpa ampun. Tapi jurnal ini justru menemukan dinamika yang beda banget di kalangan ulama lokal. Nah, disinilah kita masuk ke perannya para kiai. Ada penyebutan tentang fik politik dan tasawuf di sana. Bisa Anda jelaskan bedanya? Apa dampaknya kalau seorang ulama di Boyolali saat itu berorientasi pada tasawuf dalam konteks konflik berdarah ini? Yang paling memukau di sini adalah bagaimana corak pemahaman agama menentukan nasib nyawa manusia di akar rumput. Para kiai NU yang pendekatannya lebih ke fik politik, yaitu pendekatan hukum Islam yang kaku dan berorientasi kekuasaan, memang cenderung ambil sikap keras terhadap kelompok komunis. Namun penelitian ini menemukan banyak sekali kiai NU di Boyolali yang pendekatannya adalah tasawuf atau sufi. Sufi ini yang lebih menekankan pada spiritualitas dan kedamaian batin, bukan? Benar, mereka lebih fleksibel, mengedepankan melas asih, dan sangat menghargai ikatan budaya lokal antar tetangga. Para kiai kultural inilah yang justru menjadi pelindung. Jadi mereka nggak ikut memburu ya? Kali ikut memburu mereka malah menyembunyikan tetangga-tetangga mereka yang dituduh ex-PKI itu di rumah-rumah mereka atau di pesantren. Semuanya agar terhindar dari pembunuhan atau penahanan. Kalau ditarik kesimpulannya berarti rekonsiliasi itu justru terjadi secara organik dari bawah ya. Para ex-PKI yang diselamatkan ini kan kemudian dibimbing kembali oleh para kiai. Mereka ikut sholat berjamaah, bahkan gotong royong bangun masjid desa. Sangat ironis ya. Banget. Di tingkat elit politik, konfliknya seolah nggak pernah usai dan terus dieksploitasi. Tapi di tingkat desa, warga justru menyembuhkan luka mereka sendiri lewat budaya lokal. Dan pemulihan natural inilah yang coba ditekan oleh negara selama puluhan tahun. Di era Orde Baru, ingatan tentang 65 dimonopoli mutlak oleh elit penguasa. Negara memaksa satu narasi tunggal agar masyarakat tidak melihat nuansa-nuansa kultural seperti di Boyolali tadi. Monopoli ingatan itu salah satunya dilakukan lewat film pengkhianatan G30 SPKI kan? Tepat sekali. Sumber kita mencatat bagaimana film itu dulunya wajib ditonton setiap tanggal 30 September. Filmnya secara visual memang dirancang untuk nampilin kebrutalan absolut. Tujuannya jelas banget, buat nutup rapat-rapat ruang bagi masyarakat untuk punya interpretasi lain. Publik sekedar dikondisikan jadi pendengar pasif dari cerita tunggal punya negara. Namun monopoli itu runtuh saat reformasi 98 membuka keran kebebasan, ditambah lagi dengan ledakan era digital. Tiba-tiba elemen-elemen penekan dari negara melemah. Organisasi kayak YPKP 65 atau Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65 mulai bergerak bebas. Mereka mendata titik-titik kuburan massal dan ngumpulin kesaksian penyintas yang selama ini terpaksa bungkam. Dan internet mempercepat semuanya. Generasi muda mulai ambil alih narasi lewat media sosial. Sumber kita nyontohin kampanye digital Remember 65. Mereka ngumpulin cerita alternatif dari keluarga mereka sendiri, terus disebar secara daring. Generasi ini secara sadar menolak mewarisi dogma masa lalu secara membabi buta. Mengutip kembali konsep awal kita, ini wujud nyata dari revisionisme moral ala Jason Morgan kan? Menggali trauma masa lalu justru demi menyembuhkan amnesia kolektif bangsa. Kendati demikian, perjuangan buka ruang memori ini bukanlah jalan tol yang bebas hambatan. Pertarungan memori ini bersifat siklikal. Berputar terus ya? Ya, ketika kekuasaan yang baru berupaya mengkonsolidasi legitimasinya, hari ini kita melihat upaya untuk mengembalikan atau setidaknya membersihkan narasi masa lalu. Hal ini bawa kita langsung ke dua artikel berita dari akhir 2025 dan awal 2026. Mari kita melompat ke bulan November 2025. Laporan dari Merah Putih ini mengangkat sebuah peristiwa besar. Pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Sebuah keputusan yang memicu reaksi keras. Bagi sebagian kalangan, ini mungkin dianggap pantas ya sebagai bapak pembangunan. Tapi pemberian gelar ini memicu gelombang perlawanan. Artikel tersebut menyoroti keberatan formal yang diajukan oleh Komnas HAM. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, secara terbuka menyatakan bahwa heroisasi Soeharto mencederai roh reformasi 98. Mereka nggak bicara tanpa dasar kan? Tidak. Mereka merujuk pada hasil penyelidikan resmi lembaga negara atas serangkaian pelanggaran HAM berat. Bisa kita runut sedikit nggak catatan dari Komnas HAM itu? Karena rentetannya ini cukup panjang dan berdarah. Selain periode 65 sampai 66, ada penembakan misterius atau Petrus di tahun 80-an, di mana ribuan orang tewas di luar proses hukum. Lalu ada peristiwa Tanjung Priok tahun 84,
peristiwa Talang Sari tahun 89, dan penerapan daerah operasi militer atau DOM di Aceh. Dan puncaknya adalah rentetan kekerasan di seputar Mei 98. Penyelidikan Komnas HAM di tahun 2003 mengkategorikan peristiwa Mei 98 sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Cakupannya mengerikan. Penghilangan paksa atau penculikan aktivis pro-demokrasi, pembunuhan massal di pusat perbelanjaan, kekerasan seksual sistematis, hingga persekusi etnis. Yang belum selesai di pengadilan ini, menurut Komnas HAM, sama saja dengan memberikan impunitas. Ini sangat melukai keluarga korban yang puluhan tahun berdiri menuntut keadilan. Gimana caranya kekuasaan bisa menavigasi sejarah kelam sebesar itu dan tetap santai memberikan gelar pahlawan? Ada satu esai dalam sumber kita, judulnya Teks yang Ditempelkan, yang ngurai strategi psikologis di balik ini semua. Esai itu menyebutkan bahwa transisi kekuasaan seringkali disertai dengan proyek pembersihan memori kolektif. Ada 3 metode utama yang dipakai penguasa. Apa saja itu? Metode pertama mendiamkannya, mengundur waktu sampai generasi saksi mata meninggal dunia dan masyarakat pelan-pelan lupa. Metode kedua pengalihan isu, menenggelamkan isu masa lalu dengan isu-isu baru yang lebih menghebohkan secara emosional. Dan kalau dua cara ini gagal, Mereka pakai metode ketiga, normalisasi dan heroisasi. menulis ulang sejarah dengan menempatkan sosok yang bermasalah tersebut ke dalam bingkai patriotisme negara. Ketika seseorang sudah dilabeli pahlawan nasional, ruang bagi masyarakat untuk mengkritisi rekam jejak historisnya tiba-tiba menyempit. Anda mengkritik sang tokoh, Anda akan dituduh tidak menghargai pahlawan atau tidak patriotik. Inilah bahayanya. Esai tersebut menegaskan bahwa rekonsiliasi kultural yang sejati seperti yang dilakukan warga dan kiai di Bololali tadi, itu hanya bisa terwujud kalau ada pengakuan jujur atas kesalahan dan transparansi sejarah. Sebaliknya, metode heroisasi masa lalu ini hanyalah ilusi rekonsiliasi. Ia mensyaratkan kelupaan yang dipaksakan. Pertanyaannya kemudian, untuk apa nama tokoh masa lalu ini dibersihkan? Seringkali pembersihan memori sejarah ini adalah prasyarat untuk memuluskan kebijakan di masa kini. Betul sekali. Jadi, apa sebenarnya makna dari semua ini? Ini membawa kita ke laporan dari Floresa di tanggal 22 Februari 2026. Laporan ini menjabarkan gelombang protes dari organisasi masyarakat sipil seperti Kontras dan Imparsial. Mereka memprotes keras arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai semakin militeristik. Titik apinya ada di usulan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Revisi UU TNI inilah yang jadi alarm peringatan bagi masyarakat sipil. Mari kita bedah apa yang sebenarnya sedang diubah. Silakan. Poin pertamanya apa? Poin pertama yang paling disorot adalah perluasan keterlibatan prajurit aktif di berbagai kementerian dan lembaga sipil. Secara hukum, sejak reformasi 98, militer aktif hanya dibatasi pada instansi yang berhubungan langsung dengan fungsi pertahanan atau intelijen. Tapi artikel ini mencatat kalau prakteknya sekarang udah melampaui aturan ya. Sangat melampaui. Contoh paling mencolok yang disebut sumber kita tuh pengangkatan Mayor Teddy Indrawijaya sebagai sekretaris kabinet. Padahal jabatan itu kan ranah sipil. Bisa dijelaskan gimana akrobatik hukumnya agar dia tetap berstatus perwira aktif, tapi bisa duduk di kabinet? Laporan tersebut ngejelasin kalau pemerintah mengeluarkan peraturan presiden nomor 148 tahun 2024. Perpres ini secara struktural menggeser posisi sekretariat kabinet jadi berada di bawah sekretariat militer presiden. Oh, jadi lewat celah regulasi ini, jabatan sipil itu disulap seolah-olah jadi jabatan militer. Tepat. Selain itu, sumber kita juga menyorot penunjukan Maijen TNI Novi Helmi sebagai Direktur Utama Bulog yang mengurusi logistik pangan nasional. Dan ternyata pergeseran ini bukan cuma di tingkat jabatan elit birokrasi aja kan. Masyarakat sipil juga nyorotin kalau prajurit militer sekarang makin banyak ditarik ke urusan domestik warga sehari-hari. Iya, pelibatannya makin luas. Contohnya nih, militer dilibatkan untuk ngawal program makan bergizi gratis, jaga proyek cetak sawah, ngurus tata niaga LPG, bahkan wacana ikut mengelola urusan ibadah haji. Apa hubungannya kemampuan tempur militer dengan distribusi susu dan ngurus visa jamaah haji? Itulah esensi protesnya. Selain memperluas lahan sipil untuk militer, revisi UU TNI ini juga mengusulkan perpanjangan usia pensiun. Berapa lama perpanjangannya? Untuk perwira diusulkan naik menjadi 60 tahun, sementara Tamtama dan Bintara menjadi 58 tahun. Bahkan ada klausul khusus yang memberi kewenangan penuh kepada Presiden untuk memperpanjang masa bakti perwira tinggi bintang 4. Wah, kalau semua kebijakan ini dirangkai jadi satu,
Wajar masyarakat sipil melihatnya sebagai sebuah regresi atau kemunduran drastis dari cita-cita awal reformasi 98. Ingat salah satu tuntutan utamanya dulu kan mencabut militer dari urusan politik dan sosial. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ketakutan utama yang disuarakan kelompok hak asasi manusia adalah kembalinya bayang-bayang dui fungsi ABRI. Era di mana militer punya peran ganda, Ya, di era Orde Baru, dui fungsi memberi legitimasi bagi militer untuk tidak hanya memanggul senjata, tetapi juga memegang kendali sosial, politik, dan birokrasi sipil. Penempatan militer di luar fungsi pertahanan ini, menurut analisis ahli di artikel tersebut, akan sangat merusak profesionalisme militer itu sendiri. dan masalah terbesarnya adalah soal akuntabilitas hukum. Coba Anda bayangkan skenario ini. Gimana kalau ada tentara aktif yang ditugaskan ngurus proyek cetak sawah, terus terlibat konflik lahan dengan petani sipil? Atau melakukan korupsi dana pangan? Di mana mereka akan diadili? Mereka tidak bisa disentuh oleh peradilan umum sipil. Iya, mereka harus lewat peradilan militer yang sangat tertutup dan eksklusif. Nggak ada transparansi bagi korban warga sipil buat nuntut keadilan. Anda menyentuh inti permasalahannya. Dan inilah mengapa kita membedah semua dokumen ini bersama-sama hari ini. Ketika masyarakat perlahan-lahan dibuat lupa akan alasan mengapa Reformasi 98 bersusah payah membatasi peran militer. Karena trauma pelanggaran HAM masa lalunya udah ditutup lewat metode heroisasi dan teks yang ditempelkan tadi. Itu sama lain. Mari kita tarik napas sejenak dan merangkum perjalanan kita. Sebuah perjalanan yang panjang dari dokumen-dokumen ini. Kita memulainya dari Boyolali tahun 65. Melihat gimana narasi yang diajarkan di sekolah seringkali buta terhadap realitas akar rumput. Di mana banyak kiai berorientasi tasawuf yang justru ngambil risiko demi melindungi tetangganya yang dituduh musuh negara. Lalu kita berpindah ke akhir 2025. Ketika negara memberikan gelar pahlawan kepada sosok yang di atas kertas penyelidikan Komnas HAM terbukti bertanggung jawab atas sejarah kelam masa lalu. Dan pada Februari 2026 ini, kita berhadapan dengan revisi undang-undang yang seakan ngebentangin karpet merah kembalinya praktik militerisme di ranah sipil. Sebuah pola yang terus berulang. Mengapa Anda pendengar kita harus benar-benar menyadari pola ini? Karena kalau Anda nggak peduli dan nggak memahami gimana sejarah dikonstruksi penguasa, bakal dengan senang hati menuliskannya untuk Anda. Dan masa depan yang Anda jalani hari ini nggak akan lebih dari sebuah pengulangan masa lalu yang udah dirancang secara rapi. Hal ini memunculkan satu pertanyaan penting. Sesuatu yang melampaui tumpukan dokumen yang kita bedah hari ini untuk Anda renungkan sendiri. Pertanyaan apa itu? Di masa lalu, manipulasi memori dilakukan secara manual. Negara memonopoli buku teks anak sekolah dan memaksa warga menonton film propaganda di televisi nasional. Hari ini perlawanan terhadap amnesia itu masih bisa diupayakan lewat ruang digital oleh generasi muda. Lantas bagaimana jika di masa depan yang sangat dekat, narasi sejarah sepenuhnya dikendalikan dan dikurasi oleh algoritma kecerdasan buatan atau AI? Itu bayangan yang seram. Bagaimana jika sistem AI ini dimiliki oleh perusahaan teknologi besar yang terikat kontrak dengan rezim yang berkuasa? Ketika algoritma yang tak terlihat itulah yang menentukan fakta mana yang muncul di layar Anda dan fakta mana yang disembunyikan. Siapa yang berhak menjadi pahlawan dan sejarah kelam siapa yang akan terhapus secara permanen dari ingatan Anda esok hari? Sebuah pertanyaan akhir yang bikin bulu kuduk berdiri. Ya, sekaligus peringatan yang tajam banget buat kita semua. Selalu bertanyakan narasi yang disodorkan ke Anda, pelajari siapa yang diuntungkan dari sebuah versi sejarah, dan jangan biarkan kemampuan analisis Anda tumpul oleh kenyamanan informasi. Ingatan kolektif kita terlalu mahal harganya jika hanya diserahkan pada algoritma atau narasi tunggal penguasa. Terima kasih telah mendengarkan eksplorasi mendalam kita hari ini. Teruslah membaca, teruslah mempertanyakan segalanya, dan sampai jumpa di ruang diskusi kita selanjutnya.